Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 22, 23, 24. Bisa dikatakan untuk 3 hari ke depan ya. Kalau harinya yaitu mulai hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Kali ini, readingan saya terbaru, saya akan memberikan suatu tema ya, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan ya. Sekali lagi, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan ya. Tetap ya seperti biasa ketika itu memang kabar beritanya itu nanti akan baik, ya tetap jadikan semangat dan motivasi, lebih-lebih syukuri ya, aminkan. Kan kira-kira seperti itu, agar apa? Agar ketika itu, kepositifan karena ucapan adalah doa, ya. Yang kedua, ketika itu memang nanti, readingan-nya ataupun bacaannya ataupun informasinya kurang baik ataupun bisa dikatakan ya buruk, ya jangan ditakuti. Tetap hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar apa? Agar kita tetap selalu waspada ya, dan bisa akan lebih sukses, bisa akan lebih berhasil, bisa akan lebih selamat ke jenjang berikutnya. Dan kira-kira seperti itu sobat ya. Ini untuk poin yang terakhir ya, tetap saya selalu mengatakan semua uploadan video saya ataupun readingan terbaru saya yaitu bersifat prediksi, ya, bersifat terawangan, juga bersifat general reading ya. Artinya ketika saya mengatakan ini bersifat general reading ya jelas energinya itu mengacak ya, energinya itu luas, saya nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas kalian sendiri yang bisa merasakan ya, kira-kira seperti itu. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak tepat, ya saran saya jangan bersedih, jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya, karena kan energinya itu mengacak sobat ya, karena saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain. Nah, itu kan saya kesulitan, makanya saya mengatakan ini tarikannya bersifat general reading juga bersifat luas, umum lah, kan kira-kira seperti itu. Ketika kalian, ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi sama saya, secara privat, kan seperti itu. Nanti saya bisa mengetahui nama kalian dan lain-lain, itulah yang bisa saya tembak, tepat sasaran dan akan menjadikan suatu jawaban untuk kalian, kan seperti itu ya. Karena, sekali lagi saya juga masih ada beberapa komentar yang mengatakan, eee, ini contoh ya, yang mengatakan selama 2 hari ya, itu katanya 4 hari ke depan ya, ada suatu keberkahan datangnya rezeki, kok membuat readingan lagi, mundur 1 minggu ke depan, adanya suatu keberkahan, adanya suatu rezeki, intinya sama ya. Cuman, apa ya, bisa dikatakan orang tersebut mengatakan, "Yang 4 hari belum ada yang saya rasakan, tidak tepat, kenapa kok, maju lagi 7 hari?" Nah, berarti apa, ya berarti kalian sendiri ya, dalam hal ini ada beberapa orang yang mungkin, apa ya, kurang bisa memahami gitu loh ya, kurang bisa memahami apa itu, pembacaan tarot, kan seperti itu ya. Apa itu yang dikatakan prediksi ataupun yang dikatakan sistem terawang, apalagi general reading ya, berarti, belum memahami gitu loh ya. Maka itu, jangan kalian skip ya, jangan kalian skip, tonton sampai habis ya, biar kalian itu memahami apa yang sudah saya jelaskan. Jadi, tidak adanya suatu apa ya, tidak adanya suatu pemikiran-pemikiran yang negatif, terhadap saya gitu loh ya. Kan sudah jelas, ini kan general reading ya. Ketika mungkin itu pun tidak tepat, ya kalian jangan mengejar saya gitu loh ya, gitu. Jadi istilahnya itu, ya kejarlah Sang Maha Kuasa, secara pendekatan mungkin pendekatan secara ibadah, doa-doa ataupun secara ikhtiar. Nah kan seperti itu ya, jangan mengejar saya, jangan menyalahkan saya, "Kok Mas Dani bilangnya 4 hari ada suatu rezekian yang baik-baik bla bla bla, ternyata belum belum saya rasakan maju lagi 7 hari ke depan." Nah, ini kan memang saya tujuannya memprediksi gitu loh ya. Nah, seandainya itu pun, reaksinya energi kalian yang ketarik, ya bisa jadi itu akan terjadi sama kalian. Ketika tidak terjadi, ya mungkin energinya itu ya bukan untuk kalian gitu loh. Karena jelas kan antara, maksud saya itu karena jelas kan ibaratnya itu persamaan zodiak ya, itu loh, kesamaan ya maaf, kesamaan zodiak, kesamaan tanggal lahir, kesamaan weton dan lain-lain, kan bukan untuk satu orang gitu loh ya.
semisal, ini lebih saya jelaskan lagi agar yang berkomentar itu bisa apa ya, bisa mengerti, bisa memahami gitu loh ya. Semisal, orang satu ya, namanya A mempunyai yodha Gemini. Lah, orang yang kedua, orang B, orang C, orang D, ya bisa saja sama-sama Gemini gitu loh. Nah, maka dari itu nanti rezekinya itu tinggal Gusti Allah sendiri, tinggal Sang Maha Kuasa sendiri, tinggal Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang menentukan. Sama-sama Gemini tapi rezekinya apakah jatuh di, orang yang namanya A, atau jatuh di orang yang namanya B, atau jatuh di orang yang namanya C dan lain-lain, kan seperti itu, gitu loh. Jadi ayolah, saya ini mengajak, apa ya, selain saya, mengajak untuk berpikir secara dewasa, berpikir kesabaran, saya juga mengedukasi gitu loh ya, gitu loh, agar apa ya, agar kita bisa memainkan secara logika, gitu loh. Mana yang memang, benar-benar terjadi ya, mana yang masih bersifat prediksi dan mana yang masih bersifat general reading itu tadi, gitu loh. Karena banyaknya kesamaan, tidak mungkin satu orang mempunyai satu zodiak Gemini, lainnya tidak mempunyai, kembar, tidak mempunyai Gemini juga, ya tidak seperti itu, gitu loh ya. Nah itu yang, harus perlu difahami buat yang merasa berkomentar, kan seperti itu. Saya yakin ya, rata-rata yang sudah bergabung di channel Ruang Batin itu, saya yakin semua pada memahami apa itu yang dimaksud general reading, apa itu yang dimaksud prediksi juga terawang. Kan seperti itu, tidak bisa dipastikan 100%, emangnya saya Tuhan, kan seperti itu, kan ndak, begitu juga gitu loh. Saya selalu mengatakan saya manusia biasa nggak punya ilmu, kan seperti itu, saya hanya berbagi apa yang sudah saya, tangkap, suatu petunjuk itulah yang saya sampaikan. Kan saya sering mengatakan di, akhir apa, akhir closing ya, ataupun akhir statement gitu loh. Kan saya sering mengatakan percaya tidak percaya ya terserah, tergantung sama kalian, karena kalian sendiri yang, menilai ya, yang merasakan, kan seperti itu. Yang menyikapi, percaya dan tidak percaya ya wis saya kembalikan gitu loh. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya jangan mengejar saya ketika tidak ada tepat, namanya saja general reading, kan seperti itu ya. Kita harus berpikir secara cerdas, secara jernih, itu loh maksud saya ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah cukup ya, semoga bisa difahami karena apa ya istilahnya itu, informasi seperti ini bukan hanya satu kali, 2 kali gitu loh ya. Sering mulai saya pertama membuka tarot saya selalu mengatakan, ya sama intinya seperti yang barusan saya katakan gitu loh, bersifat general reading ya, ketepatan hanya milik Sang Maha Kuasa, intinya di situ. Nah, next lanjut, setelah Pisces, di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik, akan kita baca energinya. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi ya. Langsung saja kita buka untuk asmara Sagittarius dulu. Ini untuk asmaranya, di kartu pertama ada The Empress ya. Tuh wanita sedang duduk santai ya. Dikonfirmasi sama Knight of Pentacles, prajurit naik kuda sedang membawa satu koin ya, satu Pentacles. Ini kalau saya tangkap energi Sagittarius, seputar asmara. Di sini kelihatannya bagus ya. Zodiak Sagittarius itu menginginkan adanya suatu kesuburan, menginginkan adanya suatu, apa ya, di samping kesuburan berharap adanya suatu kestabilan lah ya, kemakmuran ya, adanya suatu peningkatan-peningkatan.
Di sini akan bagus ya gitu loh ya. Jadi angan-angan kalian insya Allah akan tercapai ya untuk Sagittarius ya, gitu. Jadi harapan positif kalian ya, mungkin juga saya menangkap di sini kelihatannya yang sudah menikah ya, ini mengharapkan si buah hati ataupun mengharapkan, momongan kelihatannya akan ada yang hamil juga di sini ya. Mungkin yang lama nggak hamil akan hamil. Jadi adanya suatu kesenangan tersendiri gitu loh ya, kesenangan hati maupun batin di sini. Bagus ya. Karena juga, kartu kalian mendukung di kartu confirm juga adanya kartu Knight of Pentacles, artinya kartu ini mendukung, artinya kartu ini mendukung untuk di kartu utama kalian. Jadi sinkron ya kedua-duanya. Di mana adanya suatu harapan, kemakmuran, kesuburan, kestabilan ya. Seperti yang saya katakan tadi mungkin yang, belum punya momongan akan bisa juga ada momongan ya. Di sini mendukung gitu loh, adanya suatu tahap pencapaian di sini. Bahkan di sini saya menangkap kalian itu justru makin apa ya, mungkin akan makin meningkatkan ya grafiknya. Mungkin yang sudah stabil, sudah damai, sudah bahagia ingin kalian tingkatkan. Ya itu tidak masalah, itu bagus. Di sini kelihatannya akan berhasil ya. Jadi istilahnya apapun yang kalian jalankan, ide-ide yang kalian terapkan demi untuk kestabilan, di sini kelihatannya akan berbuah manis ya. Itu loh, akan ada suatu pencapaian-pencapaian dan kestabilan. Mungkin yang ada konflik kelihatannya akan terselesaikan, yaitu tadi ya, yang ingin momongan kelihatannya juga akan terjadi suatu tanda-tanda kehamilan juga ya, dan seperti itu. Jadi bagus sekali ya untuk asmara. Sekarang kita lihat pekerjaan Sagittarius. Di sini ada Judgment, malaikat meniup trompet ya, banyak mayat yang terbangun. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup, itu ada 6 cup ya, sama seseorang memberikan hadiah ke orang yang satunya. Kalau saya tangkap energi dari Sagittarius masalah pekerjaan ataupun karir, di sini ada Judgment, di mana ya dia Sagittarius ini mungkin sedang berharap ya ataupun sedang menunggu kabar ataupun informasi ya. Bisa kalian ini menunggunya itu bisa sudah lama ataupun masih baru ya. Yang jelas akan adanya cepat ataupun lambat, yang jelas akan adanya kabar berita yang akan menyamperi kalian, yang akan datang sama kalian ya. Gitu loh ya. Yang jelas ini kabar berita baik gitu loh. Jadi ketika saya mengatakan kabar berita baik ya apapun itu, yang mungkin kesulitan kemarin-kemarin belum bisa mencapai target, belum bisa sukses ya bisa saja ini kabar itu akan terjadi dan kalian akan, sukses, akan bisa menyelesaikan masalah, akan mencapai sebuah target-target. Intinya yang kalian inginkan kelihatannya akan bisa tercapai gitu loh ya, biarpun di 3 hari ke depannya. Artinya membuat kalian senang lah di situ. Cuma di sini harus waspada ya, gitu loh. Akan ada banyak orang toksik ya yang akan mencoba untuk menghambat ya. Menghambat, keberhasilan kalian, harap waspada di sini ya. Kalau saya rasa di sini mungkin kalian akan memberikan hadiah ya, mungkin ketika kalian berhasil akan memberikan hadiah sama orang-orang itu kalian harus waspada. Bisa saja orang yang kalian kasih itu nantinya akan menjatuhkan kalian loh ya, gitu loh ya. Jadi, contoh ya, semisal kalian sukses, apapun itu, ketika kalian mau menceritakan kesuksesan kalian, ya boleh saja, cuman kan harap waspada, gitu. Takutnya orang ini, ya itu tadi, ya, menggali informasi, nanti kalian bercerita, ini contoh ya, terus akhirnya orang ini masuk dan mengacaukan, nanti nah di situ kartu kalian akan terpegang sama dia, gitu loh ya. Jadi dia akan mudah untuk bisa menyusup dan menghancurkan, yang selama ini kalian impikan, kan sangat disayangkan. Jadi di sini harap berhati-hati sekali ya, gitu loh. Bisa saja kalian di sini juga adanya suatu mungkin rasa senang ya, memberikan hadiah sama teman kalian atau apa. Yang jelas harap waspadalah untuk orang-orang toksik karena jelas di sini, eee, saya menangkap ya ada, beberapa sih orang yang toksik ini yang selalu memantau yang mempunyai zodiak Sagittarius ingin menjatuhkan pekerjaannya biar tidak stabil, biar banyak problem dan hambatan. Itu yang saya tangkap ya, gitu loh. Jadi waspada saja ya biarpun terdeteksi bagus. Kita lihat untuk keuangan, di sini ada 5 tongkat ya, Five of Wands yang saling saling menyerang, dikonfirmasi sama kartu 9 cup ya. Ini seseorang sedang duduk santai, belakangnya ada 9 cup. Kalau saya tangkap energi keuangan untuk Sagittarius ya, ini Sagittarius harus penuh pengontrolan ya, harap waspada ya. Bisa saja kalian apa ya, keuangan kalian lagi kurang bersahabat ya. Bisa saja ini juga disebabkan oleh selisih paham ya, mungkin masalah hutang piutang atau apa, yang jelas di sini adanya suatu konflik yang berhubungan dengan keuangan yang membuat situasi panas ya, yang membuat kurang terkendali, yang membuat kurang adanya kestabilan. Jadi kalian di sini harap apa, hadapi masalah ya, jangan lari dari masalah, cuman harus tetap gunakan, pemikiran yang jernih, juga hati yang dingin untuk bisa menyikapi masalah agar tidak bertambah rumit ya. Karena saya juga menangkap jelas adanya tanda-tanda bagus juga 9 cup. Artinya ketika kalian ada konflik ya, kalian menyelesaikan dengan pemikiran yang jernih, hati yang dingin, tidak menutup kemungkinan ini akan
membuahkan hasil gitu loh. Jadi apapun rencana, kalian itu akan bisa tercapai, ya. Jadi tidak termakan suatu emosi, kan terkadang orang emosi itu bisa menggagalkan apa yang kita inginkan, kan seperti itu. Karena jelas ya, orang emosi itu pasti nanti penyesalannya itu di belakang kemudian, kan seperti itu ya. Kalau saya menangkap juga akan adanya suatu tanda-tanda kerusakan yang baik ya, eee, terduga maupun tak terduga itu akan datang ya sama kalian. Asalkan ya itu tadi, sikapi suatu masalah biarpun ada yang menyulut emosi ya tetap bersabar gitu aja ya. Cuman ya bersabar tapi ya harus tetap, maksud saya itu bersabar boleh ya tetap harus kita selesaikan. Ketika itu ada konflik itu maksud saya, jangan didiamkan. Oke, sekarang saya akan mendeteksi ketiganya ya. Iya, untuk Sagittarius ya ini awas berhati-hati ya, untuk apa, seputar keuangan ya, seputar keuangan sama pekerjaan harap waspada sekali ya. Ada ikatan-ikatan yang masuk ya, banyak yang sudah terkena ini ya, biarpun kartu kalian melambangkan bagus ya di faktor pekerjaan ya, ini melambangkan bagus, harap waspada. Kalau di asmara sih masih cukup aman ya, masih cukup mendukung ya. Gitu. Di pekerjaan warning sama di keuangan, harap warning ya. Adanya suatu ikatan ini ya, yang membuat kalian banyak sendatan, banyak masalah ya. Bisa saja nih ketika saya mengatakan kabar bagus, bisa saja ini berubah ya. Itu harap waspada ya, harus dinetral kalau bisa ya. Sering saya mengatakan seperti itu ya. Karena apa? Karena yang kita pikirkan kan bukan untuk hari ini juga, ya, hari esok juga akan kita pikirkan, kan seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, ya. Karena ucapan adalah doa, yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah sobat. Agar kita lebih waspada lagi, lebih sukses, lebih berhasil, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya, kan seperti itu, ya. Ketika kalian lari dari masalah nanti akan tidak selesai, makin rumit, kan seperti itu ya. Dan, satu kali lagi, apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Kalian sendiri yang menyikapi, yang merasakan, yang, menilai apapun informasi yang sudah saya berikan, ya. Tetap saya selalu mengatakan ketika itu kalian merasakan ataupun mengetahui ataupun dibolak-balik mengetahui, merasakan adanya keganjilan ya, adanya, ketidakwajaran itu jangan diabaikan sobatnya. Takutnya itu mengakar, ketika itu kalian abaikan, mengakar itu akan semakin mengunci, bahkan merembet ya ke yang lain. Contoh ketika asmara kalian baik tiba-tiba akan terserang juga, kesehatan baik ketika akan terserang juga, walaupun kalian tertutup di satu titik ya, terkunci di keuangan. Ini semisal contoh kalian abaikan dan itu akan merambat, kan seperti itu, jangan sampai itu terjadi sobatnya. Makanya saya sering mengatakan ya itu tadi, ketika kalian merasakan, ataupun mengetahui ya segera, tidak ada salahnya dikuatkan secara doa juga ikhtiar, kan seperti itu. Karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah gitu loh, ketika orang itu tidak mau mengubahnya ya, ketika sudah mengetahui ataupun merasakan tapi diabaikan. Tanya orang-orang di bidangnya ya, agar langkah ke depannya itu, bisa lancar ya, sudah banyak yang konsultasi sih sama saya seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.